Halo teman-teman sekalian, kita akan belajar mengenai model pembelajaran flipped learning. Model belajar flipped learning atau model kelas terbaik adalah salah satu model pembelajaran yang mengintegrasikan metode pengajaran dengan berbasis teknologi. Flipped learning memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar mandiri di luar kelas. Wigington 2013 menyatakan bahwa flipped learning adalah model pembelajaran yang menggunakan teknologi dengan mengubah tempat belajar yang biasanya hanya di dalam kelas menjadi di luar kelas, bahkan di mana saja. Flipped classroom adalah bentuk pembelajaran blended atau melalui interaksi tatap muka dan virtual atau online yang menggabungkan pembelajaran sinkron atau sinkronus dan pembelajaran mandiri yang asinkron atau asinkronus. Pembelajaran sinkron biasanya terjadi secara real time di kelas. Peserta didik berinteraksi dengan seorang pengajar dan teman sekelas serta menerima umpan balik pada saat yang sama. Sedangkan pembelajaran asinkronus adalah pembelajaran yang sifatnya lebih mandiri. Jenis-jenis flipped learning. Jenis-jenis flipped learning ini terdapat 4 jenis. Yang pertama, ada flip tradisional, yaitu merupakan model pembelajaran flipped classroom yang paling sederhana langkah pembelajarannya. Contohnya, siswa menonton video pembelajaran ketika di rumah, dan ketika di kelas, siswa melakukan kegiatan mengerjakan tugas yang diberikan secara berkelompok. Serta di akhir pembelajaran dilakukan kuis secara individu ataupun berpasangan. Yang kedua ada mastery flip. Model ini memiliki kesamaan dengan flip tradisional. Sebelum melakukan pembelajaran di kelas, guru melakukan pengulangan materi terlebih dahulu. Contohnya, siswa menonton video pembelajaran di rumah dan ketika di kelas melakukan kegiatan mengerjakan tugas yang diberikan secara berkelompok. Lalu, guru memberikan ulasan terkait materi yang telah diberikan. Jadi, bedanya dengan flip tradisional yaitu di akhir pembelajaran, kalau flip tradisional itu memberikan tugas atau kuis secara individu atau berpasangan, dan mastery flip itu memberikan ulasan setelah pembelajaran. Nah, model yang ketiga ada instruction flip, yaitu siswa mempelajari materi terlebih dahulu di rumah sebelum memulai pembelajaran di kelas. Kemudian, dilakukan proses argumentatif seperti adu pendapat antar siswa, dan langkah terakhir, guru memberikan tes secara individu. Lalu, model yang terakhir yaitu model problem-based learning flip, di mana siswa diberikan video yang memuat petunjuk tentang penyelesaian sebuah masalah yang akan muncul di kelas. Dalam metode ini, diperlukan arahan dari guru. Dan selanjutnya, siswa melakukan eksperimen dan evaluasi. Selanjutnya ada tahapan metode flipped learning dibagi menjadi 3. Yang pertama, sebelum kelas dimulai atau pre-class. Sebelum kelas dimulai, peserta didik sudah mempelajari materi yang akan dibahas. Dalam tahapan ini, kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik adalah mengingat atau remembering dan memahami materi atau understanding. Misalnya, guru memberikan materi lewat classroom. Materi tersebut berupa link video tentang kelangkaan ekonomi. Sehingga, murid bisa mengakses materi tersebut sebelum kelas dimulai dimanapun mereka berada. Lalu, guru meminta siswa untuk memahami materi dengan mengidentifikasi materi kelangkaan ekonomi dari studi kasus yang diberikan, yaitu masalah kelangkaan minyak goreng misalnya.
saat kelas dimulai atau in class. Pada saat kelas dimulai, peserta didik dapat mengaplikasikan dan menganalisis materi melalui berbagai kegiatan interaktif di dalam kelas. Misalnya, guru memberikan ulasan sedikit untuk merefresh materi tentang kelangkaan ekonomi. Kemudian, siswa-siswi diminta mengaitkan masalah kelangkaan ekonomi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, guru akan memberikan instruksi pengerjaan soal yang memuat problem atau masalah dalam bentuk kuis, diskusi kelompok, dan meminta siswa untuk mempresentasikan materi yang sudah dipelajari. Guru akan meminta siswa-siswi untuk bekerja dalam kelompok untuk membahas masalah kelangkaan produk minyak goreng. Kemudian, siswa-siswi diminta menganalisis masalah kelangkaan ekonomi yang terjadi. Dalam hal ini, siswa-siswi diminta untuk mengumpulkan data-data terkait masalah kelangkaan minyak goreng, lalu memecah data menjadi beberapa bagian dan menuliskannya dalam poin-poin yang telah dianalisis. Yang ketiga ada setelah kelas berakhir atau out of class. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi atau evaluating dan mengerjakan tugas berbasis proyek tertentu sebagai kegiatan setelah kelas berakhir. Misalnya, guru mengecek kembali apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan indikator sehingga siswa-siswi sudah memiliki kompetensi dasar yang dituntut. Lalu, guru mengecek kembali apakah pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan membenarkan jika ada kesalahan persepsi mengenai materi yang dibahas. Selanjutnya, guru juga akan mengevaluasi pembelajaran dengan melakukan penilaian terhadap data, metode, dan gagasan yang sudah dianalisis oleh siswa sesuai dengan standar dan kriteria yang berlaku. Hal ini disebut evaluasi. Sedangkan guru memberikan instruksi berupa proyek untuk menciptakan sesuatu, misalnya dalam pembuatan video pembelajaran mengenai masalah kelangkaan ekonomi. Sehingga semua aspek pembelajaran yang sudah dilalui diharapkan bisa dituangkan dan benar-benar menjadi pengetahuan yang bermanfaat dengan gagasan-gagasan orisinil dan juga kreatif. Hal ini disebut creating atau menciptakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik kelas tradisional dan flipped classroom. Yang pertama, di kelas tradisional, siswa disuruh membaca terlebih dahulu. Sedangkan di flipped classroom, siswa dibimbing melalui pembelajaran berbasis modul dan membuat pertanyaan. Dan yang kedua, di kelas tradisional, guru mempersiapkan pembelajaran. Sedangkan di flipped classroom, guru mempersiapkan kesempatan belajar bagi siswa. Yang ketiga, di kelas tradisional, siswa memiliki waktu yang terbatas. Sedangkan di flipped classroom, siswa memiliki pertanyaan yang spesifik dalam pemikiran mereka yang membantu proses pembelajaran. Dan yang keempat, di kelas tradisional, guru membuat generalisasi asumsi. Sedangkan di flipped classroom, guru dapat mengantisipasi di mana dan pada kondisi apa siswa perlu dibantu. Yang kelima, di kelas tradisional, siswa mengikuti ritme pembelajaran yang disajikan guru. Sedangkan di flipped classroom,
siswa mempraktekkan kemampuannya seperti apa yang mereka harapkan. Dan yang keenam, di kelas tradisional, guru menyajikan semua materi secara tuntas. Sedangkan di Flip Classroom, guru membimbing proses dan memberikan feedback dan hanya sedikit waktu untuk menyampaikan materi. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat dan tantangan metode Flip Learning. Manfaat ada 6. Yang pertama, guru merasa terlibat dalam proses pembelajaran atau learning participation involvement, bukan mengajar. 2. Guru lebih banyak membantu siswa baik secara perorangan maupun kelompok kecil, sehingga pembelajaran menjadi efisien. 3. Siswa dapat belajar melalui berbagai sumber materi seperti video, modul, internet, dan link. Dan hal ini memudahkan siswa memahami materi pelajaran daripada siswa hanya belajar dari papan tulis atau buku. 4. Siswa memiliki banyak waktu untuk mereview, sehingga siswa dapat menentukan waktu belajar sendiri. Kelima, guru merasa lebih dekat dengan siswa karena terjalin komunikasi yang lebih efektif dan sebagainya. Yang terakhir, peserta didik memiliki kepercayaan diri dan keterlibatan dalam pembelajaran lebih tinggi. Selanjutnya, tantangan Flip Learning. Ada 4 tantangan. Yang pertama, terkadang siswa tidak benar-benar belajar ketika berada di luar kelas, atau motivasi belajar rendah. 2. Siswa membutuhkan beberapa bantuan lain yang mana dapat membantu mereka untuk memahami materi pembelajaran yang disampaikan dalam video pembelajaran, seperti bantuan tenaga pengajar dan teknologi. Yang ketiga, memastikan keaktifan siswa-siswi ketika belajar di luar kelas. Dan yang terakhir, metode ini tidak selalu berjalan di segala tingkat pendidikan.